Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Puji syukur kepada Tuhan, pagi ini kita dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dan berkat Tuhan melimpah. Siapkan hati kita untuk mendengar dan menerima pesan Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup dan dapat bertemu dengan orang yang kami kasihi. Pagi ini kembali kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu. Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima dan mengerti kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah lupakan masa lalu. Firman Tuhan diambil dari Filipi 3 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita pernah mengalami pada masa lalu ada hal yang terjadi di dalam hidup kita. Menjadi orang yang dibelenggu oleh kenangan pahit di masa lalunya atau trauma-trauma yang pernah dialaminya. Orang yang masih terikat dengan masa lalunya akan sulit untuk mengalami kemajuan. Saudaraku, orang percaya yang sulit mengalami kemajuan dalam iman karena terbelenggu oleh trauma kenangan masa lalu. Apakah karena pernah diperlakukan dengan buruk semasa kecilnya, kegagalan dalam bisnis atau pekerjaan, mengalami pelecehan, atau dosa-dosa masa lalu yang masih menyisakan rasa bersalah. Segala trauma di masa lalu adalah kepercayaan palsu yang ditanamkan iblis ke dalam pikiran kita. Firman Tuhan mencatat ada banyak orang yang mengalami peristiwa pahit di masa lalunya, namun ketika menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, mereka mengalami pemulihan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Salah satu adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami masa lalu yang kelam. Dia adalah otak di balik penganiayaan banyak orang percaya pada zaman itu. Secara fisiologis, jiwanya pasti penuh rasa bersalah dan ketakutan. Namun, kasih karunia Tuhan terus menganugerahkannya. Paulus pun melupakan apa yang ada di belakangnya. Dengan kata lain, ia tidak terpaku dengan dosa masa lalunya sehingga dia sulit mengalami pertumbuhan iman. Sebaliknya, ia mengarahkan dirinya ke masa depan dengan berpedoman pada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, bila hari ini firman Tuhan yang sama juga bicara kepada kita yang masih terbelenggu oleh masa lalu, responilah firman Tuhan. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Percayalah, Tuhan Yesus sanggup memulihkan kita. Dia mau kita keluar dari trauma masa lalu, bangkit kembali dan meraih kemajuan iman bersama dengan Dia. Bangkitlah dari rasa bersalah, ketakutan, dan kekecewaan. Peganglah janji Tuhan, ada masa depan
yang indah bersamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan, mampukan kami untuk keluar dari trauma masa lalu. Kami percaya Engkau menyediakan masa depan yang indah bagi kami. Roh Kudus, bimbinglah supaya kami tetap fokus pada masa yang kini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.